Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Battle Through the Heaven episode 14 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 16 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Through the Heaven episode 14 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 13 sebelumnya, kita diperlihatkan baku hantam Xiaoyan CS melawan Luo Hou, yang mana Sutner mengorbankan dirinya untuk menahan gempuran serangan es yang terus dihujankan Luo Hou, yang pada dasarnya hal ini membuatnya hampir tepar, sehingga hal ini membuat Xiaoyan marah besar dan pada akhirnya menunjukkan mode seriusnya saat dia segera menggabungkan dua jenis api surgawi. Bahkan tindakan Xiaoyan menggabungkan dua jenis api surgawi ini mengejutkan Penatua Zhao dan Penatua Lu saat mereka terkena mental dengan kemampuan Xiaoyan yang mampu menggabungkan dua jenis api surgawi, yang pada dasarnya hal ini membuat Penatua Lu sedikit khawatir dengan baku hantam ini saat dia menyarankan Penatua Zhao untuk menghentikan baku hantam ini, sehingga Penatua Zhao yang mendengar ini menyuruh Penatua Lu untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Dan setelah penggabungan dua jenis api surgawi yang membentuk api teratai Buddha yang marah, Xiaoyan segera melemparkannya ke arah Luo Hou. Namun demikian, saat Xiaoyan berpikir bahwa api itu akan menghancurkan tubuh Luo Hou hingga berkeping-keping, Penatua Zhao tiba-tiba datang dan melindungi Luo Hou dari serangan api teratai mengerikan Xiaoyan sampai tangannya tremor, sehingga pada saat yang sama, ia akhirnya mengumumkan bahwa kelompok murid baru yang dipimpin Xiaoyan menjadi pemenang dalam kompetisi perburuan energi api. Dan setelah pengumuman dari Penatua Zhao, semua murid baru bergembira atas kemenangan mereka. Bahkan Hujia dan Huao akhirnya mengakui dan memuji kekuatan Xiaoyan yang berhasil menggendong mereka memenangkan kompetisi ini. Namun demikian, Xiaoyan merasa kemenangan ini bukan semata-mata dari dirinya, melainkan hasil dari buah kerjasama tim yang saling melindungi, melengkapi, serta percaya satu sama lain. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kompetisi perburuan energi api selesai, Penatua Zhao melirik Xiaoyan CS sekali lagi saat ia memberitahu mereka bahwa mereka masing-masing akan mendapatkan token kristal api hijau serta tambahan energi api selama 30 hari, sedangkan masing-masing murid baru lainnya hanya mendapatkan energi api selama 20 hari, sehingga hal ini mengejutkan Xiaoyan saat ia menanyakan kepada Penatua Zhao tentang token kristal api hijau ini. Mendengar ini, Penatua Zhao menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa token kristal di Akademi Dalam terdiri dari warna hitam, biru, hijau, merah, dan ungu, yang mana setiap warna terdiri dari 2 tingkatan untuk berlatih di menara pemurnian Ki Langit Berkobar, dan token kristal hitam yang dipegang Xiaoyan saat ini hanya dapat memberinya kesempatan untuk berlatih di tingkat paling rendah, yaitu tingkat pertama dan kedua. Ditambah lagi, jika Xiaoyan ingin menaikkan nilai token kristalnya serta mengubahnya ke warna hijau, ia harus menukarnya dengan energi api yang dimilikinya saat ini, yang memiliki durasi waktu 200 hari. Oleh sebab itu, tujuan Penatua Zhao menyarankan Xiaoyan untuk mengubah token kristalnya dari warna hitam ke warna hijau adalah agar Xiaoyan mendapatkan pelatihan lebih lama di menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Setelah Penatua Zhao selesai menjelaskan hal ini kepada kelompok Xiaoyan, ia menjabat tangannya dan 4 token kristal hijau muncul di tangannya, sehingga pada saat yang sama, ia mencentikkan jarinya dan token-token kristal itu melesat ke arah kelompok Xiaoyan saat ia menyuruh mereka untuk memasukkan energi api dari token kristal hitam mereka ke dalam token kristal hijau yang diberikannya tadi, serta mengembalikan token kristal hitam mereka kepadanya sesudah melakukan hal ini. Melihat ini, Xiaoyan CS dengan cepat melakukan perintah yang diberikan Penatua Zhao, dan sesaat kemudian setelah melakukan perintah yang diberikan Penatua Zhao, mereka segera menyerahkan token kristal hitam mereka yang telah kosong kepada Penatua Zhao, sehingga Penatua Zhao yang melihat ini segera menerima token kristal mereka dan perlahan mengangguk saat ia segera berbalik dan memimpin mereka untuk pergi menuju Akademi Dalam. Melihat ini, Xiaoyan menghela napas panjang serta merasakan perasaan puas karena akhirnya bisa masuk ke Akademi Dalam. Dan setelah merasakan kepuasan ini, Xiaoyan perlahan melambaikan tangannya ke arah Sutner dan yang lainnya saat dia segera memimpin jalan serta pelan mengikuti di belakang Penatua Zhao yang perlahan menaiki tangga.
Kelompok Xiaoyan berhasil naik ke langkah terakhir tangga setelah hanya beberapa menit, sehingga pada saat yang sama mereka mengangkat tubuh mereka dan berdiri di puncak lereng gunung. Saat tatapan mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan wajah dipenuhi keheranan. Beberapa saat, Penatua Zhou tersenyum saat dia memberitahu semua murid bahwa tempat ini merupakan wilayah akademi dalam, sehingga semua murid yang mendengar ini segera terkejut dengan gembira. Ia juga memberi arahan kepada semua murid untuk mengikutinya menuju akademi dalam, serta ia akan memfasilitasi dan membantu mereka untuk menetap dan tinggal di akademi dalam. Melihat ini, semua murid perlahan mengangguk sebelum pada akhirnya Penatua Zhou melambaikan tangannya dan tubuhnya segera berubah menjadi bayangan hitam saat ia dengan cepat bergegas menuju ke rumah besar akademi dalam. Setelah sampai di sana, Penatua Zhou perlahan membuka pintu rumah besar saat dia segera melihat rumah papilon kecil serta memberitahu kelompok Xiaoyan bahwa tempat ini merupakan penginapan mereka untuk waktu yang lama. Mendengar ini, Hujia segera terkejut saat dia segera menanyakan kepada Penatua Zhou apakah dirinya dan Sun Er akan sekamar dengan Xiaoyan dan Huau, sehingga Penatua Zhou yang melihat ini memberitahu Hujia untuk tidak cemas karena papilon ini memiliki banyak kamar serta ia tidak menyuruh mereka untuk tinggal satu kamar. Ia juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia menanyakan kepada kelompok Xiaoyan tentang satu anggota mereka yaitu Baisan, sehingga Hujia yang mendengar ini menjawab bahwa Baisan sudah ngibrit kabur sewaktu mereka baku hantam dengan kelompok Heisa. Mendengar ini, Penatua Zhou segera terkejut dan menggelengkan kepalanya saat dia merasa tindakan yang dilakukan Baisan ini terkesan tulul. Ia juga memberitahu kelompok Xiaoyan bahwa mereka akan menjadi anggota akademi dalam, sehingga pada saat yang sama, ia mengingatkan kelompok Xiaoyan untuk tidak berbuat onar di dalam wilayah ini sendirian, karena dengan kekuatan mereka sendiri, sulit untuk baku hantam di wilayah ini, yang pada dasarnya wilayah ini terdiri dari banyaknya kelompok murid kuat dari berbagai faksi dan wilayah. Oleh sebab itu, ia menyarankan kelompok Xiaoyan untuk membuat sebuah tim yang saling melindungi serta tidak meninggalkan satu sama lain, yang pada dasarnya hal ini akan membuat mereka lebih tenang dalam bersaing di wilayah akademi dalam. Melihat ini, Sun Er, Huau, dan Hujia perlahan mengangguk setuju dengan saran dari Penatua Zhou, serta mereka tidak keberatan sedikit pun akan hal ini, karena saat ini mereka memiliki Xiaoyan yang bersedia serta siap menggendong mereka, sehingga Xiaoyan yang melihat tindakan Sun Er CS ini perlahan tertawa suram. Beberapa saat, Penatua Zhou melambaikan tangannya saat dia menyuruh kelompok Xiaoyan untuk memulihkan diri terlebih dahulu karena sudah larut malam. Ia juga berpesan kepada kelompok Xiaoyan jika ada suatu masalah agar datang menemui dirinya. Dan setelah membereskan semua hal ini, Penatua Zhou melambaikan tangannya pada kelompok Xiaoyan saat dia berbalik dan berjalan keluar sebelum pada akhirnya menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Saat melihat Penatua Zhou pergi, Xiaoyan bertepuk tangan dan tersenyum kepada Sun Er CS saat dia menyuruh mereka untuk segera membereskan kamar serta memulihkan diri, sehingga Sun Er CS yang mendengar ini perlahan mengangguk dan mereka segera berpisah mencari kamar mereka sendiri. Cahaya bulan menggantung tinggi di langit saat malam tiba. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang saat tangannya membentuk segel pelatihan. Mengikuti aliran pernapasannya, benang energi perlahan mulai muncul keluar dari udara, dan pada akhirnya mereka bergerak bersama dengan napas serta masuk tanpa henti ke dalam tubuh Xiaoyan. Pelatihan ini berlangsung sekitar 1 jam sebelum pada akhirnya Xiaoyan perlahan membuka matanya dan perlahan mengembuskan napasnya, sehingga pada saat yang sama ia merasakan tubuhnya akhirnya pulih setelah banyak menggunakan doki untuk memunculkan api teratai Buddha. Tidak lama setelah Xiaoyan memulihkan dirinya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba bergetar saat sosok Yolo perlahan melayang keluar dan muncul di hadapannya, sehingga hal ini membuatnya terkejut saat ia menanyakan kepada Yolo apakah ia berhasil mendeteksi api hati jatuh. Mendengar ini, Yolo perlahan menggelengkan kepalanya saat ia menjawab bahwa ia tidak dapat mendeteksi sedikit pun api hati jatuh di akademi dalam. Meskipun demikian, ia bisa merasakan aura yang aneh di area akademi dalam saat ia merasa tidak berani untuk menyelidikinya, sehingga hal ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut saat dia menanyakan kepada Yolo tentang aura aneh itu masih berkaitan dengan api surgawi. Dan Yolo yang mendengar ini perlahan mengangguk serta memberitahu Xiaoyan bahwa aura aneh ini tampaknya berada di sisi utara akademi dalam. Ia juga menyuruh Xiaoyan agar pergi ke tempat itu untuk mengungkapkan beberapa petunjuk, sehingga Xiaoyan mendengar ini segera mengangguk setuju. Setelah memberi info ini kepada Xiaoyan, Yolo perlahan menghela napas sebelum pada akhirnya berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam cincin hitam.
Keesokan paginya, Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari kamarnya saat ia melihat sosok Huao dan Hujia memancarkan dogi yang kuat dari kamar mereka masing-masing sebelum pada akhirnya itu menyebar di seluruh pavilion. Di kursi di salah satu sudut aula, Sun Er juga tersenyum sambil menatapnya dengan wajah glowingnya. Singgah ini membuat Xiaoyan perlahan mengangguk saat ia menanyakan kepada Sun Er tentang hal yang dilakukan Huao dan Hujia. Mendengar ini, Sun Er memberitahu Xiaoyan bahwa Huao dan Hujia sedang melakukan pelatihan dari tadi malam, sehingga pada saat ini ia merasa bahwa kultivasi Huao dan Hujia berhasil menembus bintang 7 Dadausi satu demi satu. Melihat ini, Xiaoyan perlahan menghela napas dan menggelengkan kepalanya saat ia menanyakan kepada Sun Er tentang kultivasinya saat ini, sehingga Sun Er yang mendengar ini menjawab bahwa kultivasinya saat ini berada di bintang 7 Dadausi. Saat Sun Er baru saja menyebutkan kultivasinya kepada Xiaoyan, suara ketukan yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari pintu. Sehingga ini membuat Xiaoyan terkejut saat ia menyuruh Sun Er untuk mengeceknya. Dan setelah Sun Er mengeceknya serta berbicara dengan orang di luar sebentar, ia dengan cepat berjalan kembali dan memberitahu Xiaoyan bahwa para murid baru yang ada di luar ingin bertemu dengannya. Sehingga Xiaoyan mendengar ini pelan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian memberi isyarat dengan tangannya ke area di luar pintu sebelum pada akhirnya para murid baru segera masuk. Saat mereka segera berkerumun dan mengitari Xiaoyan. Dan tidak lama, mereka kemudian melapor kepada Xiaoyan bahwa para murid lama di Akademi Dalam memaksa mereka untuk memberikan jatah reman berupa energi api yang mereka miliki. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battleground The Heaven episode 14 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.